Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Drone Shahed 135 adalah pesawat nirawak yang dikembangkan oleh Iran. Ini adalah pesawat pengintai ringan yang dapat digunakan untuk misi pengintaian dan pemantauan. Shahed 135 dilengkapi dengan kamera dan sensor untuk mengumpulkan intelijen dan memberikan informasi taktis kepada operatornya. Drone Shahed 135 digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memantau aktivitas musuh, mendeteksi posisi militer, dan mengumpulkan intelijen untuk keperluan strategis dan taktis. Memantau pergerakan di sepanjang perbatasan negara untuk keperluan keamanan nasional dan penegakan hukum. Melakukan pemantauan lingkungan untuk pemetaan lahan, pengawasan kebakaran hutan, dan pemantauan polusi. Memeriksa infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan pipa gas untuk deteksi kerusakan atau kebocoran. Membantu dalam pencarian dan penyelamatan, pemantauan bencana alam, dan evaluasi kerusakan pasca bencana. Dengan berbagai kemampuannya, Drone Shahed 135 menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi militer dan sipil. Selain itu, Drone Shahed 135 juga dapat digunakan untuk keperluan seperti memberikan pemetaan lahan, pemantauan tanaman, dan analisis pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengelola sumber daya secara efisien. Membantu dalam penegakan hukum dengan memberikan pengawasan udara untuk keperluan penyelidikan kriminal, operasi anti-narkoba, dan pemantauan kegiatan ilegal. Dengan berbagai fungsi ini, Drone Shahed 135 memiliki potensi untuk menjadi alat yang sangat berharga dalam mendukung berbagai kegiatan militer, keamanan, dan sipil di Iran. Drone Shahed 136 mungkin bisa dibilang telah menjadi mimpi buruk Ukraina selama perang yang tak berujung ini. Rusia mendapatkan Shahed 136 ini dari Iran sebagai negara pembuat drone tersebut pada pertengahan 2022. Shahed 136 sendiri adalah drone kamikaze, artinya dia meledakkan diri alih-alih melepaskan serangan. Selama perang yang sudah berjalan 2 tahun ini, Shahed 136 telah meluluhlantakkan Ukraina sampai ke akar-akarnya. Drone Shahed 136 membantu Rusia menghancurkan infrastruktur, sasaran sipil, serta personel militer Ukraina. Shahed 136 telah membombardir Dnipro, Sumy, Bila Tserkva, dan Kyiv. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa serangan drone ini akan terus berlanjut selama berbulan-bulan. Serangan-serangan ini akan terus terjadi untuk minggu bahkan bulan-bulan ke depan. Rusia telah memesan ribuan unit drone Shahed 136 Iran menurut intelijen kami. Pada Desember tahun 2023 lalu, Shahed 136 dilaporkan mengalami peningkatan performa pada bagian baling-balingnya. Seorang pejabat senior militer Rusia telah mengungkap bahwa mereka telah menggunakan varian terbaru dari drone kamikaze Shahed 136. Salah satu masalah dari Shahed 136 memang terdapat pada mesinnya yang menggunakan baling-baling yang cukup bising. Selain bising, Shahed 136 dengan baling-baling juga terbang cukup lambat membuatnya jadi sasaran empuk Ukraina. Pasalnya, Ukraina beberapa kali memamerkan bahwa mereka telah menembak jatuh drone tersebut. Melihat kondisi itu, Rusia melakukan upgrade dan terutama pada bagian mesin. Rusia mengganti mesin baling-baling itu dengan jet, membuat Shahed 136 varian terbaru ini terbang lebih cepat dan sulit terkejar. Varian terbaru ini menggunakan mesin jet dan berikan kecepatan hingga 800 km per jam, serta sistem pelacak lebih baik, dan bahan peledak lebih besar. Sebelumnya, Shahed 136 dengan baling-baling hanya mampu terbang dengan kecepatan 180-200 km per jam. Dengan sejumlah upgrade di atas, Rusia bermaksud menggunakan drone ini untuk menghancurkan target bernilai tinggi Ukraina seperti fasilitas radar dan sistem pertahanan udara. Seperti yang sudah dibahas di atas, keberadaan Shahed 136 ini selain buat kewalahan tentara Ukraina namun juga membahayakan kepentingan militernya. Memasuki tahun 2024, Rusia bermaksud menjadikan mimpi buruk Ukraina semakin besar. Puas dengan kinerja Shahed 136, Rusia bermaksud membangun sebuah pabrik merakit drone tersebut.
Rusia habiskan 1,75 miliar US dollar bangun pabrik drone Shahed 136 di wilayah Yelabuga, Tatarstan Timur Moskow. Tentu upaya ini tetap dibantu oleh Iran yang akan memasok komponen penting drone tersebut. Bahkan kedua negara sudah pede keluarkan angka produksi drone tersebut. Kesepakatan dicapai dengan mengembangkan fasilitas pembuatan 6.000 drone dalam waktu 2,5 tahun. Belum lama ini Rusia dilaporkan tengah berupaya membangun sebuah pabrik drone di dalam negeri. Pabrik tersebut dipercaya bertugas untuk memproduksi ribuan drone bernama Shahed 136. Shahed 136 sendiri adalah drone buatan Iran yang dibeli Rusia sejak pertengahan tahun 2022 lalu. Siapa sangka Rusia dan Iran sepakat untuk membangun sebuah pabrik perakitan drone tersebut. Rusia dan Iran akan membangun pabrik drone Shahed 136 di wilayah Yelabuga, Tatarstan Timur Moskow. Menurut kesepakatan, pabrik tersebut akan memproduksi hingga 6.000 unit drone selama 2,5 tahun ke depan. Kabar menariknya, Rusia gunakan sistem pembayaran barter dalam upaya membangun pabrik tersebut. Rusia habiskan 1,75 miliar dolar untuk membangun drone Shahed 136. Selain dengan uang tunai, Rusia juga menggunakan sekitar 2 juta gram emas membiayai proyek tersebut. Rusia sepertinya ketularan Indonesia yang juga pernah gunakan bayaran barter dalam kontrak pertahanan. Indonesia dan Rusia menyepakati pengadaan 8 unit jet tempur Su-35 untuk Jakarta. Alih-alih membayar dengan uang tunai, 50% dari biaya dibayar dengan komoditi. Indonesia dan Rusia pernah pakai mekanisme pembayaran barter dalam kontrak pertahanan. Rusia menyetujui untuk barter dengan kopi, minyak kelapa sawit, dan komoditas lainnya sebagai imbalan Su-35. 50% dibayar pakai komoditi dan sisanya baru dilunasi dengan uang. Namun sebagai tambahan informasi, Indonesia gagal mendatangkan semua jet tempur tersebut. Salah satu alasan yang mendasari gagalnya akuisisi Su-35 ini adalah karena tekanan Amerika Serikat. AS memiliki sebuah aturan bernama CAATSA. Sederhananya, CAATSA adalah sebuah sanksi dijatuhkan kepada siapapun yang membeli senjata Rusia, Korea Utara, dan Iran. Meski tidak ada informasi lebih rinci, namun kemungkinan besar kegagalan penjualan Su-35 karena perselisihan AS dengan Rusia. Pada akhirnya AS mengancam Indonesia dengan sanksi CAATSA. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.